Oke, kita akan belajar terkait Chimu Management atau tim manajemen. Jadi di sini itu kita akan belajar terkait bagaimana cara kita menjalankan sebuah organisasi supaya organisasinya itu bisa berjalan lancar. Itu seperti apa caranya? Terus bentuk-bentuk organisasi itu ada apa aja? Nah, di sini kita akan belajar terkait itu. Oke, kita mulai dari Sosikito Ung Ei Kangri atau Organisasi dan Manajemen Operasional. Ya, Organisasi dan Manajemen Operasional. Jadi yang pertama di sini di Cimo Management itu ada Sosiki Keitai atau bentuk-bentuk dari organisasi. Jadi bentuk-bentuk dari organisasi itu ada 4. Yang pertama itu ada Jigyobu Sei Soshiki atau organisasi divisi ya yang berdasarkan kayak produk, layanan atau daerah yang ada di suatu tempat. Ya, namanya tuh organisasi divisi. Pengertiannya ada Kigyo ya Hojin no Soshiki o Seishin Sabisu Chiiki nado no Tang ide wake sorezore ga dokuritsu shita rie sekinin o motsu soshiki ketai. Jadi organisasi divisi ini adalah merupakan sebuah perusahaan yang dibagi berdasarkan produk ya, berdasarkan produk, berdasarkan layanan atau wilayah. Dan setiap divisinya itu memiliki tanggung jawab ya. Dan setiap divisinya itu memiliki tanggung jawab dan keuntungan tersendiri. Nah, maksudnya apa? Kalau misalkan kita contohkan di sini tuh kita punya sebuah perusahaan. Nah, perusahaan kita anggap aja nama perusahaannya itu perusahaan A gitu. Nah, di dalam perusahaan itu biasanya dibagi beberapa divisi. Kayak misal, anggap aja salah satu contohnya itu ada divisi HP misal. Terus ada divisi mobil, terus divisi laptop, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi setiap divisinya itu mengatur sendiri. Kayak produksinya bagaimana, penjualannya bagaimana, keuntungan dan ruginya itu bagaimana. Jadi setiap divisi itu memiliki perannya masing-masing di situ. Kayak gitu. Itu yang dinamakan organisasi divisi. Terus yang selanjutnya di sini ada Purojikuto Soshiki atau divisi tim sementara yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini merupakan divisi sementara yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Ada Tokutei no Mokuhyo ya Kadai o Tasei suru tame ni Kigen Gente de Itonaru Shoku no Bumon kara Memba o Atsumete Hensei Sareru Chimu kata no Soshiki. Jadi di Purojikuto Soshiki ini adalah organisasi tim yang dibentuk sementara dengan anggota dari berbagai bagian untuk mencapai tujuan tertentu. Kayak gitu. Jadi organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misal kita tuh kayak ngebayangin di beberapa perusahaan itu ada tugas khusus. Misal tugasnya itu kayak mau buat aplikasi baru misal, terus atau mau buka cabang baru atau mengadakan event-event yang sangat besar. Ya, yang dilakukan oleh perusahaannya itu mereka itu kayak mengambil orang dari berbagai bagian, misal ada bagian IT-nya, ada bagian marketingnya, terus ada bagian keuangannya gitu. Jadi langsung dijadikan satu tim kayak gitu. Jadi dari berbagai divisi itu diambillah orang-orang yang sekiranya dia itu kompeten dalam bidang tersebut dan dijadikan suatu tim supaya nanti itu tim tersebut bisa mencapai tujuan yang ada di program tersebut kayak gitu. Nah, itu merupakan Purojikuto Soshiki. Ya. Terus yang selanjutnya ada Kikaiteki Soshiki atau organisasi yang sangat teratur.
kaku, dan penuh aturan. Ya, organisasi yang sangat teratur, kaku, dan penuh aturan. Pengertiannya, hierarki kaisho ga meikaku de gyoumu teijong ya yakuwari ga genkaku ni sadame rarete iru shiki. Jadi di organisasi yang sangat penuh aturan ini merupakan organisasi dengan struktur yang hierarki, yang jelas, dan aturan ketat. Nah, dia sudah aturannya hierarki dan juga mempunyai peraturan yang sangat ketat. Ya. Misal contohnya itu di dalam sebuah organisasi A tadi tuh. Jadi di situ tuh udah jelas yang merupakan atasannya tuh siapa, terus bawahannya siapa, atau siapa yang bekerja di bagian itu tuh ada siapa saja gitu. Jadi udah diatur sejelas mungkin dan mempunyai aturan yang sangat ketat. Itu merupakan Kikai Teki Sosiki. Jadi perusahaan itu tuh tidak bebas, tidak asal-asalan, tapi dia itu fleksibel gitu. Itu maksudnya. Fleksibel dalam artian dia mempunyai aturan-aturan yang sekiranya harus dipatuhi. Kayak gitu. Itu ya pengertian dari Kikai Teki Sosiki. Nah, selanjutnya untuk Sosiki Ketai yang terakhir ada Shokuno Betsu Sosiki atau orang yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan atau keahlian yang sama. Ya, ada Gyomu o Kino Shokuno Goto ni bungrui si onaji kino o motsu sokuin o matomete senmonsei no takai bubung ni wakeru Sosiki Ketai. Jadi di dalam Shokuno Betsu Sosiki ini adalah organisasi yang membagi pekerjaan berdasarkan fungsi atau keahliannya dan mengelompokkan orang dengan keahlian yang sama. Ya. Misal di dalam satu perusahaannya itu contohnya orang-orang yang kerjanya sama itu dikumpulkan jadi satu. Contohnya tuh kayak IT satu tim, misal ada dalam perusahaannya itu ada IT gitu. Itu dikumpulkan menjadi satu tim. Terus keuangan dikumpulkan menjadi satu tim. Marketing misal contohnya itu dikumpulkan menjadi satu tim. Jadi bukan dibagi per produk, tapi ini dibagi berdasarkan jenis pekerjaannya seperti itu. Itu ya, itu pengertian dari Shokuno Betsu Sosiki. Ya. Terus selanjutnya ada Soshikizu atau gambar yang menunjukkan struktur organisasi dalam perusahaan. Nah, setiap perusahaan tuh kan ada kayak struktur organisasinya tuh kan, kayak siapa saconya, fukusaconya, terus bawahannya siapa aja seperti itu. Nah, di sini pengertian dari Soshikizu-nya ada Sakaya, Dantai, Nadono, Soshiki no Zoko ya Gaisho, Yaku Wari Bungtang o Hakaru de Shime Shita Mono. Jadi, eh, Soshikizu ini merupakan diagram yang menunjukkan struktur, tingkatan, dan pembagian peran organisasinya. Kayak gitu. Darega dono buchi ni zokushi, dono yona shimei, shikimei reikei zoga aru no ka o ichime de haaku dekiru hakaru. Jadi maksudnya itu adalah di mana Soshikizu ini merupakan diagram yang memudahkan kita itu melihat siapa yang berada di bagian mana. Ya, di bagian mana dan bagaimana alur pemerintahannya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas ya di Soshikizu itu siapa atasannya, siapa bawahannya, terus siapa di bagian divisi mana, kayak gitu tuh. Semua itu bisa dilihat dengan jelas berdasarkan bentuk dan gambar yang ada di Soshikizu di perusahaan tersebut. Tuh kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada
kontingensi rirong atau teori kontingensi namanya. Ara yuru kankyo ni tekishita soshiki ka no issai zen no hoho ga sonzai suru to iu kangae kata de wa naku kankyo ga ito na reba yuko na soshiki wa ito naru to iu kangae kata. Jadi menurut teori kontingensi ini, dia itu tidak ada cara terbaik ya, untuk semua organisasi. Jadi setiap organisasi itu efektif bergantung berdasarkan lingkungannya, katanya tuh. Jadi di inti dari teori ini, tidak ada satu cara terbaik untuk mengolah organisasi, melainkan dengan cara yang tergantung pada setiap lingkungan, setiap yang ada di lingkungan tersebut. Jadi setiap lingkungan itu kan berbeda-beda. Kalau semisal ada sebuah organisasi di lingkungan A dengan kondisi lingkungan tersebut, kita itu nggak bisa menyamakan antara kondisi lingkungan B dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi itu nggak bisa disamakan. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya. Kayak gitu. Itu menurut teori kontingensi. Oke. Itu Soshikito Ung-ei Kangri. Ya. Nah, sekarang di sini yang selanjutnya ada Rida Sipu. Rida Sipu atau leadership. Ya. Pengertian dari Rida Sipu to wa chimu ya soshiki no mokuhi o tassei ni mukete memba o michibiki udo kodo o unogasu ryoku ya ugoki kake no koto. Jadi yang dimaksud dengan leadership itu adalah kemampuan untuk memimpin anggota timnya agar bergerak maju. Bergerak maju mencapai tujuan. Ya, mokuhyo itase. Jadi kita itu sebagai leader gitu tuh, fungsinya itu ya harus menggerakkan tim kita untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Nah, tujuan dari leadership ini ada 3 ya, omona yakuari ya, peran utamanya. Yang pertama itu ada chimuno mokuhyo ya mokuteki ya mokuhyo o meikaku ni suru. Ya, tujuan yang pertama itu yaitu memperjelas tujuan tim dengan jelas ya. Jadi kita itu menentukan mokuteki sama mokuhyo-nya apa gitu tuh. Jadi harus di meikakuka, harus diperjelas. Ya, tujuan dari sebuah tim itu mau kemana gitu, pencapaiannya apa, seperti apa kayak gitu. Terus yang kedua, ya, peran yang kedua ada jokyo o handang si saiteki na ketsudang o orosu. Nah, tujuan yang kedua itu supaya bisa menilai situasi dan mengambil keputusan yang terbaik. Ya, biasanya dalam sebuah tim itu kan ada beberapa pola pikir gitu kan. Kayak tanggapan dari berbagai anggotanya. Nah, kita sebagai leader di situ tuh kita harus mengambil keputusan yang mana yang sekiranya terbaik bagi tim ini. Kayak gitu. Ada bukaya membano seicho o uno gasu. Jadi yang selanjutnya itu membantu perkembangan dari anggotanya. Jadi leadership itu bukan cuman jadi atasan atau jadi bos, tapi bikin orang itu mau bergerak kayak gitu. Jadi misal contoh gampangnya itu kayak tujuan dari tim ini seperti apa ya. Di sini kan ada penjelasannya. Mukuhyo o tase shimashou ya. Ayo bagi tugas misal kasih semangat ke dalam anggotanya, terus ngambil keputusan yang tepat itu seperti apa. Jadi kalau misalkan itu udah tercapai semuanya, semua peran itu, maka timnya itu jadi jalan. Kayak gitu. Itu pengertian dari Rida Sipu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada Furoa Sipu atau follower, ya, followership, pengikut. Ya. Poro wa Sipu to wa Rida o sasae nagara
sutai teki ni chimo ya soshiki no mokuhi o tasei ni seki ken suru sisei ya kodo no koto. Jadi yang dinamakan followership itu adalah sikap mendukung pemimpin saat mengambil keputusan. Ya, jadi sikap mendukung pemimpin sambil tetap berkontribusi untuk mencapai suatu tujuan kayak gitu. Yang namanya followership kan berarti yang menyokong pengikut dari atasannya gitu. Jadi nggak cuma dari Rida aja yang mempunyai peran, tapi dari followersnya ini juga harus mempunyai beberapa peran. Nah, ini merupakan peran yang dari followership-nya ada 3. Yang pertama itu ada Ridano Bijing. Bijong o Rikaisi Kyoryoku Suru. Jadi harus memahami visi pemimpinnya. Jadi kalau misalkan visi pemimpinnya itu seperti apa, itu followersnya itu harus sama pemikirannya gitu. Harus memahami visi dan misinya itu apa. Terus yang kedua ada Chimuno Kadaya Kaizen Teng o Teiang Suru. Harus memberikan saran atau perbaikan juga. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam suatu tim itu karena terdiri dari beberapa kepala gitu kan, maka setiap orang harus memberikan saran dan perbaikan terhadap tim tersebut. Baru nanti si ridanya yang menghandang, yang memutuskan. Terus peran yang terakhir di sini ada Jiritsu Teki ni Kodoshi Chimu Zentai o Sieng Suru. Jadi si followership ini juga harus bertindak mandiri dan mendukung dari timnya. Kayak gitu. Itu merupakan peran-peran dari Furuwa Shippo. Ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada PDCA Saikuru. PDCA Saikuru. Jadi PDCA Saikuru itu adalah cara kerja berulang untuk memperbaiki pekerjaan secara terus-menerus. Jadi kalau misalkan di dalam suatu fasilitas atau instansi, di situ tuh kan ada kayak keikaku, kayak rencananya itu seperti apa, pelaksanaan dari rencananya itu seperti apa, evaluasi dari pelaksanaannya itu seperti apa, terus perbaikannya seperti apa, kayak gitu. Nah, di dalam Shisetsu itu atau fasilitas itu pasti mempunyai sistem mekanisme PDCA ini. Jadi cara berulang untuk memperbaiki pekerjaan secara terus-menerus. Nah, di sini ada pengertiannya. PDCA Saikuru yang pertama itu ada Jigyo Katsudoni Okeru Hinsitsu Kangri Nadono Kangri Gyomu o Enkatsu ni Susumeru Teho no Hitotsu. Jadi maksud dari PDCA itu adalah metode untuk menjalankan pekerjaan kayak terutama manajemen kualitas ya. Dengan apa? Dengan lancar. Nah, di sini di PDCA ini itu memiliki 4 tahap yang dia itu berulang. Ada siklusnya gitu. Tahap yang pertama itu ada keikaku. Terus ada tahap jiko. Ada tahap hyoka. Terus ada tahap kaizen. Perbaikan. Jadi setiap dari tahap ini dia itu kurikaisu. Berulang secara terus-menerusan. Kayak gitu. Oke, kita lihat di sini dari bagian yang plan-nya. Dari plan-nya atau keikaku. Dari rencananya. Jadi tahap PDCA yang pertama itu ada keikaku, rencana. Nah, Mokuhyo o sette shi jiseki ya sorai no yoso nado o moto ni shite gyomu keikaku o tasei suru. Jadi di plan ini, di keikaku ini dia itu menentukan tujuan dan membuat rencana berdasarkan kondisi sekarang dan prediksi masa depan. Jadi di plan ini tahap berpikir sebelum bertindak gitu. Jadi ada tahapnya, tahap berpikir sebelum bertindak.
Jadi di sini itu kita harus menentukan kayak goalnya, tujuannya. Terus harus melihat kondisi sekarangnya juga sama kondisi masa depannya. Nah, pikirkan cara mencapainya. Dengan apa? Dengan cara membuat langkah-langkah tersebut. Nah, jadi misal contohnya, anggap aja di kalian gitu. Ada siklus PDCA. Setiap orang pasti punya gitu. Karena kita tuh punya tujuan. Sekarang tujuannya adalah kita tuh belajar Kaigo Fukushishi sekarang. Untuk apa? Untuk bisa lulus ujian di Kaigo Fukushishi misal. Jadi plan kita sekarang itu, misal contohnya adalah, anggap saja kita ambil, kita itu belajar 2 jam per hari. Ya, itu merupakan plannya, belajar 2 jam per hari. Terus harus fokus materi tertentu. Ya, targetnya apa? Targetnya adalah kita itu harus misal ketika ngerjain soal Keigo Fukushima itu targetnya anggapannya kita ngambil lah nilai sekitar 80 misal. Jadi harus terstruktur gitu. Ya, belajar 2 hari, fokus materinya ya di buku Nabi. Saya harus punya target minimal poin 80 misal. Itu merupakan dari plan atau keikaku kita. Nah, setelah kita mempunyai plan, baru kita ke do, ya, ke jiko, kayak pelaksanaannya. Karena kita udah menentukan tadi plannya kita tuh seperti apa. Nah, di jiko ini ada keikaku ni sote gyomo o okonau. Jadi kita itu melakukan atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di plan tadi. Ya. Jadi di tahap do ini, kalian itu jangan jalankan rencana yang sudah dibuat tadi. Kita itu harus menjalankan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Tidak asal-asalan kayak gitu. Jadi harus mengikuti langkah yang sudah ditentukan di awal. Ya, langkahnya apa tadi yang harus dijalankan? Ya berarti belajar 2 jam per hari. Itu yang harus dijalankan. Ya. Nah, misal udah ditentukan nih, udah dijalankan 2 jam per hari gitu. Baru nanti dicek ya, di Hyoka, dievaluasi kayak gitu. Nah, Gyomo o jishi ga keika ni sotte iru ka douka o kensho hyoka shuru. Jadi di cek ini, di hyoka ini kita itu memeriksa dan mengevaluasi apakah pelaksanaan tersebut itu udah berjalan dengan lancar atau tidak. Misal, apa yang dicek tadi itu kan kita targetnya adalah apa? Poinnya 80 kan. Berarti kita ngecek apakah berhasil gitu. Apakah poin udah capai target atau belum gitu. Apakah kurang misal. Jadi kita tuh harus ngecek di situ. Tadi udah ngerjain, kita tuh belajar minimal 2 jam gitu di pelaksanaannya. Terus fokusnya udah difokuskan di buku Nabi. Nah, dicek ini, dievaluasi. Sekarang kita lihat nilai kita itu apakah udah mencapai target yang sudah ditentukan atau kurang. Kayak gitu. Itu maksudnya. Nah, yang terakhir ada action atau kaizen, ya, perbaikan. Jisi ga keika ni sote inai bubung o shirabete kaizen subeki ten o teisho shuru. Jadi di poin perbaikan ini menentukan bagian yang tidak sesuai dengan rencana. Ya. Tapi kalau misalkan ada poinnya kurang, misal target dari 80% ternyata poinnya kurang gitu, maka diperbaikan di Kaizen ini harus mensirabete penyebabnya itu apa. Misal penyebabnya tadi karena nggak bisa baca kanji, misal penyebabnya. Jadi yang nggak bisa baca kanji harus diperbaiki. Atau misal nggak bisa mengerjakan soal bagian apa gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ada di kaizennya. Nah, harus disiraberu penyebabnya apa. Itulah yang dinamakan PDCA Saikuru ini. Kayak gitu. Jadi kita itu harus menentukan perencanaan, setelah perencanaan selesai itu kita melaksanakan, setelah melaksanakan kita mengevaluasi, setelah mengevaluasi kekurangannya apa, baru di kaizen diperbaiki, baru ke plan lagi kayak gitu. Jadi dia tuh terus kurikaisu, terus mengulang 4 tahap ini kayak gitu. Ya, oke, 1 lembar ini ada yang mau ditanyain? Aman?
Aman? Kalau aman, kita lanjut dulu. Yang selanjutnya di sini ada Jinzai Ikuseito Kangri, yaitu pengembangan dan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Ya, pengembangan dan manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pengertian, ya, beberapa jenis gitu dari pengembangan sumber daya manusia itu. Yang pertama itu ada OJT. OJT itu apa? Ada on the job training, ya, namanya OJT, on the job training. Pengertiannya adalah on the job training no koto de sokumu o sujite sokuba no joshi ga buka ni jitsugi sukiru nado o shido ikusei suru kengsu. Jadi OJT itu adalah pelatihan yang dilakukan melalui pekerjaan secara langsung. Ya, pelatihan yang dilakukan melalui pekerjaan secara langsung. Atas bimbingan dan bawahan, ya, di tempat kerja dengan mengajarkan keterampilan dan teknik kerja secara langsung. Contohnya misal di tempat kerja kita ambil pelatihannya di tempat kerja kita misal. Jadi di tempat kerja itu kita itu kayak dibimbing oleh senior misal atau atasan, terus langsung praktik. Misal anggap aja kita anak anak Jino gitu, anak Jino Jisuse dulunya. Biasanya anak Jino Jisuse itu kan langsung diajari oleh atasan atau seniornya, langsung praktik di situ. Ya, kayak gitu. Itu arti dari on the job training. Jadi on the job training itu adalah belajar sambil bekerja kasarannya, ya. Belajar sambil bekerja kayak kayak praktik gitu. Ya, itu ya, diingat-ingat belajar sambil bekerja. Kalau yang off JT itu pengertiannya adalah off the job training. Ya, off the job training. Off the job training no koto de sokumu o hanarete okonau sha in kensu semina kyo iku kikan de no kensu nado. Jadi off the job training itu adalah pelatihan yang dilakukan di luar pekerjaan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya kayak seminar atau pelatihan di lembaga pendidikan kayak gitu. Jadi dia itu adalah pelatihan di luar pekerjaan kita. Ya, kayak seminar dan pelatihan ini lembaga pendidikan gitu. Jadi kita itu belajar tanpa melakukan pekerjaan karena ini merupakan pekerjaan di luar pekerjaan kita. Misal contohnya kayak seminar, workshop, misal terus kuliah atau pelatihan di ruang kelas, misal. Jadi itu pengertian dari of the job training. Misal sekarang kalian tuh bekerja sebagai kaigo, tapi di luar gitu ikut kuliah, misal. Nah, itu merupakan contoh dari of the job training. Ya. Jangan kebalik sama OJT ya. Kalau OJT tadi kan langsung praktik di tempat kerja. Ya, kalau ini di luar pekerjaan sehari-hari. Kalau SDS itu adalah Self Development System. Ya, Self Development System no koto de sokuba nai gai de no hatsu Keihatsu Katsudo o Shieng Suru Seido. Jadi sistem self development system itu adalah sistem yang mendukung kegiatan pengembangan diri baik di dalam maupun di tempat luar pekerjaan. Jadi sistem yang mendukung untuk perkembangan diri ya, pengembangan diri baik di dalam shisetsu tersebut atau di luar shisetsu tersebut kayak gitu. Jadi kayak penjelasannya itu kayak pegawai belajar secara mandiri atas kemauan sendiri. Ya. Misal contohnya sekarang kita nih kita dalam Shisetsu nggak difasilitasi belajar Keigo Fukushishi misal. Atas kemauan kita sendiri gitu supaya bisa lulus ujian Keigo Fukushishi, maka kita itu ikut kelas online. Misal. Jadi itu merupakan SDS.
Ya, contohnya lain kayak misal baca buku gitu, terus mengikuti kursus atau mengambil sertifikasi apa kayak gitu tuh. Ya. Jadi si perusahaannya itu hanya penyokong saja, mendukung saja. Karena ini adalah kemauannya dari kita untuk upgrade skill kayak gitu. Ya, itu merupakan pengertian dari SDS. Terus yang selanjutnya ada Eruda Seido. Ya, Eruda Seido itu sistem sistem senior, sistem senior. Jadi pengertiannya adalah Eruda Senpai Shaing. Senpai Shaing ga Shinyu Shaing nado ni taisi mansi mande jitsumu no shido ya shokuba seikatsu no sodang o okanao shido. Jadi di Eruda Seido ini adalah sistem di mana pegawai senior menjadi pembimbing ya, bagi pegawai baru secara mansuman. Mansuman itu kayak satu lawan satu. Ya. Misal contohnya kayak senior membantu pegawai yang baru datang di perusahaan tersebut. Tuh. Jadi si seniornya mengajarkan kayak adaptasinya, terus konsultasinya di tempat tersebut, terus menjelaskan kehidupan di tempat tersebut itu seperti apa, kayak gitu. Itu merupakan sistem senpai gitu, sistem senior namanya, Eruda Seido. Ya. Terus yang selanjutnya ada teaching. Teaching itu ya teaching ya, teaching. Pengertiannya adalah keiken hofu nado ga keiken ga asai hito o aite ni jibun no chishiki ya no no hano o sutaeru to iu teho. Jadi di teaching ini adalah metode mengajar di mana orang yang berpengalaman menyampaikan pengetahuannya kepada orang yang kurang berpengalaman. Ya. Jadi orang yang berpengalaman itu menyampaikan pengalamannya kepada orang yang kurang berpengalaman. Jadi kayak misal seniornya itu mengajarkan cara memindahkan pasien yang benar kayak gimana, mengajarkan ganti popok yang benar seperti apa, sokuji kaijo yang benar seperti apa. Nah, itu merupakan teachinggu ya. Orang yang berpengalaman mengajarkan ke yang tidak berpengalaman. Teachinggu. Terus yang selanjutnya ada coachinggu. Kalau coachinggu itu coach ya berarti coach. Taiwa o susite coachingu o uke tega mizukara kotai o michibiki das seru yoni no yoni sapoto suru sido no teho. Jadi di coachinggu ini itu merupakan metode membimbing melalui percakapan ya, sehingga orang yang dibimbing itu dapat menemukan jawaban secara diri sendiri, secara sendiri gitu, secara mandiri. Jadi metode membimbing melalui percakapan sehingga orang yang dibimbing itu dapat menemukan jawaban secara sendiri. Jadi kita itu sebagai coach gitu tuh tidak langsung memberikan jawaban, tapi memberikan sebuah pertanyaan, ya, memberikan sebuah pertanyaan agar peserta kita itu bisa berpikir secara mandiri gitu. Jadi nggak langsung ini jawabannya ini gitu. Jadi kita itu kayak mengasih clue gitu, biar mereka itu fokus untuk mengeluarkan ide-ide mereka secara mandiri. Itu merupakan coaching yang ngelatih kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada jobu rotation. Jobu rotation. Kalau di job rotation ini adalah job rotasi, perpindahan job. Jinzai ikusei no mokuteki toshite oku no gyomu o keiken saseru tame ni hito no ningen o keikaku teki ni ido saseru koto. Jadi di job rotation ini adalah memindahkan pegawai secara terencana ke beberapa bagian agar memperoleh bagian atau pengalaman yang terbaru. Kayak gitu. Jadi apa ya? Mengerolling gitu, ngerolling supaya orang tersebut itu banyak pengalamannya, menemukan pengalaman yang baru dan beragam.
Jadi nggak cuman kerja di satu tempat itu aja, kayak gitu. Jadi supaya dia itu mempunyai tujuan, punya pengalaman yang banyak. Jadi tujuan itu kayak menambah pengalaman, terus menambah kemampuannya dia, atau mengembangkan sumber daya manusianya dia, kayak gitu. Itu pengertian dari job rotation. Nah, yang terakhir di Jinzai Ikusei Tokangri ini ada yang namanya Kyari Apasu. Ya, career page namanya, career page. Jinzai Ikusei ni oite dono yo ni keiken ya sukiru o sumi sukiri sukiari a hatten sasete iku ka shimesu doking no koto. Jadi maksud dari Kiari Apasu ini adalah jalur yang menunjukkan bagaimana seseorang itu mengumpulkan pengalaman dan keterampilan untuk mengembangkan sebuah karirnya. Jadi di karir path ini dia itu bagaimana cara rencana dia untuk mengembangkan karir dari awal hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, misal contoh contoh dari Kiari Apasu ini, sekarang kita itu sebagai Shinyu Shaing gitu, pegawai baru, baru masuk ke panti. Ya, dari Jinoji Shusei misal. Terus ngupgrade lagi ke petugas Kaigo misal. Jadi Kaigo Shoku. Habis ngupgrade lagi skillnya jadi Kaigo Fukushishi misal. Setelah jadi Kaigo Fukushishi itu jadi Rida. Setelah jadi Rida jadi supervisor misal. Terus ngupgrade lagi jadi Kiamane misal, care manager kayak gitu. Itu merupakan Kyari Apasu. Jadi bagaimana cara kita itu mengembangkan sebuah karir kita dari nol sampai ke karir yang lebih tinggi. Ya, itu Kyari Apasu. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada Supa Bijong to Consultation. Supervision dan consultation. Ya. Kalau Supa Bijong itu adalah supervision gitu. Jadi kayak pembimbingan profesional. Kalau consultation itu adalah konsultasi. Ya, konsultasi dengan ahli atau tenaga profesional. Jadi di materi ini itu menjelaskan bagaimana Kaigo Shokuin itu mendapatkan bimbingan agar kualitas pelayanannya itu semakin membaik. Ya. Oke, kita lihat pengertian dari Supa Bejeng. Supa Bejeng atau supervision. Supa Baiji Keiken no asai waka ni taishite doitsu shokuba nado no supervisor keiken hofu na waka ga jogen shido o okonau koto. Jadi maksud dari supervision ini adalah supervisi itu adalah proses di mana supervisor ya, super haiji ya. Supervisor itu orang yang berpengalaman ya. Ini kan ada pengertiannya super haiji atau supervisor. Orang yang berpengalaman memberikan bimbingan, arahan, nasihat kepada orang yang masih kurang berpengalaman atau bisa disebut dengan superhaiza, supervisor ya, gitu. Jadi supervisor itu dia itu merupakan proses di mana supervisor, orang yang berpengalaman, memberikan bimbingan, arahan, nasihat kepada orang yang kurang berpengalaman. Kayak gitu. Jadi tujuannya di sini adalah meningkatkan kemampuan orang yang berpengalaman itu dan menjaga kualitas pelayanannya supaya membaik. Misal contohnya kayak petugas Kaigo petugas Kaigo yang baru itu bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien yang baik itu seperti apa, kayak gitu. Maka dari tugas dari Supa Baiji ini adalah memberikan bimbingan, arahan, ngasih tahu komunikasi yang baik itu seperti ini, kayak gitu. Nah, itu disebut Supa Bijong. Nah, itu disebut dengan Supa Bijong. Memberikan apa? Memberikan arahan dari supervisor ke orang yang kurang berpengalaman.
Nah, supervision ini ada tiga. Nah, ada tiga tahap, ada tiga fungsi. Ya, fungsi yang pertama ada Kangri Kino. Kangri Kino sebagai fungsi manajemen. Ya, Kangri Kino. Jadi di fungsi manajemen itu, supervisor itu kayak memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai aturan atau enggak. Ya, kita itu harus memastikan. Kayak tujuannya apa ya? Tujuannya kayak menjaga kualitas pelayanannya itu tetap terbaik, terjaga, terus harus memastikan SOP harus dipatuhi atau enggak, kayak gitu. Dan juga harus mengurangi kesalahan dari orang yang kurang berpengalaman tersebut, gitu ya. Itu tugas dari supervision. Yang pertama itu ada Kang Rikino sebagai fungsi manajemen. Terus yang selanjutnya ada Kyo Iku Kino, itu fungsi pendidikan. Kalau di fungsi pendidikan ini, supervisor itu harus mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada staf tersebut. Ya, kayak gitu. Harus mengajarkan ya, sebagai Kyo Iku kayak pendidikan. Terus yang selanjutnya ada Shiji Kino, fungsi dari dukungan, fungsi dukungan. Jadi supervisor itu harus memberikan dukungan emosional agar staf tersebut itu tidak stres. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kayak mengurangi kecemasan, terus memberikan semangat, terus membantu menyelesaikan masalah, kayak gitu. Nah, diingat-ingat, si supervision ini mempunyai tiga fungsi ini. Terus yang selanjutnya ada Gurupu Supervision atau Group Supervision namanya. Supervisor to Fukusu no Baiji ni Yoru Supervision. Jadi maksudnya itu adalah supervisi yang dilakukan satu supervisor kepada beberapa staf. Nah, supervisi yang dilakukan oleh satu supervisor ya, kepada beberapa staf. Terus yang selanjutnya ada Raibu Supervision atau Left Supervision. Ada Kiroku ni Yorazu Namano Bameng de Chokusetsu Keiken Suru Supervision. Jadi di left supervision ini adalah supervisi yang dilakukan ya langsung di tempat kejadian. Ya, Chokusetsu langsung di tempat kejadian, bukan berdasarkan catatan saja atau laporan saja. Nah, jadi supervisi yang dilakukan langsung di tempat kejadian. Kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kayak supervisor itu kayak ngelihat langsung ya, inspeksi mendadak atau sidak gitu ke tempat tersebut. Jadi bukan cuman membaca laporan yang dikasih saja. Itu merupakan Raibu Supervision. Terus yang selanjutnya ada Pia Supervision. Kalau Pia Supervision ini adalah Gakusei Doshi Waka Doshi Nadoga Otaga ini Jirei Kento Nado o Okonau Koto. Kalau Pia Supervision ini adalah kayak sesama mahasiswa, terus sesama staf gitu. Saling berdiskusi dan memberikan masukan. Itu namanya Pia Supervision. Jadi tidak ada atasannya di sini, nggak ada atasan gitu. Semua peserta itu memiliki kedudukan yang sama. Ya, kayak sesama mahasiswa, sesama staf, itu saling berdiskusi untuk memberikan masukan. Terus yang terakhir di sini ada consultation atau konsultasi. Ya, Kangrei Kikang ya Kangreng Reichi no Senmonka Tono Sodang Nado ni Yori Enjo Shaga Senmon Teki Genjo ya Sisa o Ukeru Koto. Jadi di konsultasi ini adalah konsultasi dengan ahli atau profesional, tenaga profesional dari berbagai bidang lainnya untuk memperoleh saran dan arahan secara profesional. Nah, jadi jika ada masalah itu kalau misalkan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri, maka kita itu harus minta
bantuan kepada staf lain, misal kayak dokter, kayak perawat, fisioterapis, ahli gizi, misal, atau pekerja-pekerja yang lain. Jadi di konsultasi ini kalau misalkan ada masalah yang nggak bisa terselesaikan gitu, berarti harus rengke gitu kerjasama ke berbagai bidang yang lain. Nah, itu merupakan pengertian dari consultation. Oke, materi malam kali ini itu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Gimana? Bisa dipahami?